Salam Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema. Ini juga jadi bahan bergunjingan ya, supaya menjadi jelas. Hanya pakai ayat, Pak, betul ya, pakai ayat Alkitab. Begini judulnya, Bait Allah ketiga ditentukan dari surga. Saudara-saudara sudah tahu ya, Bait Allah itu sudah pernah dibangun 2 kali. Dulu pertama era Salomo membangun Bait Allah pertama, lalu itu eranya Raja Kures itu ya itu membangun Bait Allah kedua. Waktu Yesus datang ke bumi yang ada Bait Allah itu Bait Allah kedua ya. Perlu dijelaskan bahwa sejak Bait Allah kedua dibangun sudah tidak ada tabut perjanjian. Ini yang jarang orang ketahuin. Tabut perjanjiannya waktu Bait Allah pertama diruntuhkan oleh eh, apa eh, apa itu orang dari Babel ya, dari Babel ya, Nebukadnezar, walaupun yang eksekutornya si Nebuzaradan ya. Lalu dibangun Bait Allah kedua di era Yerubabel ya. Ya di era siapa itu namanya Raja Kures ya. Oke lah itu sudah berlalu ya. Bait Allah kedua yang megah itu akhirnya dirobohkan juga ya. Menurut catatan sejarah sih tahun 70 Masehi oleh orang Roma di bawah Jenderal Titus itu menggenapi Matius 24 ayat 1 dan 2. Mari kita bahas ya. Bait Allah ketiga ditentukan dari surga. Bait Allah ketiga itu pasti dibangun, ditentukan dari surga kapan dimulai pembangunannya. Wahyu 11 ayat 1 sampai 3. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jadi bait suci Allah yang ketiga nanti isinya cuman mezbah dan tempat ibadah, aula tempat ibadah. Tidak ada lagi ruang suci dan ruang maha suci. Tidak ada lagi pernik-pernik perkakas seperti zaman Bait Allah ke-1 dan kedua. Ini harus disadari dulu ya. Ayat Alkitab menulis yang disuruh mengukur itu cuman bait suci Allah dan mezbah saja. Bait mezbah dan mereka beribadah ya. Jadi tidak ada lagi ruang kudus, ruang maha kudus, nggak ada. Pernik-pernik perkakas nggak ada ya. Jadi bait suci Allah yang ketiga isinya mezbah saja dan tempat ibadah. Tidak ada lagi ruang suci, udah ya tadi ya. Terus sekarang tabut perjanjian ada apa tidak? Dari awal saya sudah mengatakan tabut perjanjian sudah diangkat ke surga di dalam Wahyu 11 ayat 19. Sejak Bait Allah kedua pun sudah tidak ada tabut perjanjian. Israel menipu seluruh umat di dunia termasuk Anda yang mau ditipu oleh Israel. Katanya tabut perjanjian ada di Ethiopia, ditemukan oleh Ryan White. Itu tipuan dari Israel ya. Dengan trik itu Israel berharap dengan ditemukannya tabut perjanjian maka Israel sah dan meyakinkan boleh membangun Bait Allah ketiga. Anda ketipu dong, Anda ketipu. Wahyu 11 ayat 19 jelas tabut perjanjian itu ada di surga. Dengan isu menemukan tabut perjanjian, maksudnya tabut perjanjian, tadi saya salah ngomong Bait Allah ya. Tabut maksudnya, tabut perjanjian dengan ditemukan oleh Ryan White dan lain sebagainya di Ethiopia itu akhirnya menipu seluruh umat di dunia termasuk Anda para Yahudier ya, Anda ketipu ya, ketipu oleh triknya Yahudi. Sampai mana tadi ya? Kita dulu. Tabut perjanjian tidak ada. Bait Allah
mau bait Allah mana yang disuruh ukur oleh Yesus di dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 3 itu, ukurlah bait Allah. Yang suruh diukur mana? Bait Allah kedua. Apa buktinya? Setelah bait Allah selesai diukur, maka bait Allah diruntuhkan sekitar tahun 70 Masehi oleh Titus dari Romawi, menggenapi Matius 24 ayat 1 dan 2. Runtuhnya bait Allah kedua memberi pesan atau memberi tanda untuk kita, ya, untuk 3 hal berikut. 1, artinya selesai diukur, ya. Kedua, agama Yahudi 100% bubar, selesai, ya. Bait Allahnya runtuh, Tauratnya sudah batal sebelumnya, dan Allahnya orang Yahudi dibentuk jadi manusia, ya. Makanya agama Yahudi selesai, finish total, ya. Kemudian juga memberitahu kepada kita bahwa penulisan perjanjian baru selesai sampai kitab Wahyu. Jadi Bapak Ibu Saudara, runtuhnya bait Allah kedua itu memberi pesan 3 hal. 1 adalah bait Allah selesai diukur oleh malaikat. Yang kedua adalah agama Yahudi 100% finish, gitu. Yang ketiga, penulisan Alkitab perjanjian baru selesai, ya, karena bait Allah itu kan simbol, ya. Apa fungsi bait Allah ketiga kelak lebih utama untuk pusat pemerintahan daripada tempat ibadah? Kapan bait Allah ketiga akan mulai dibangun? Estimasi Alkitab adalah tahun 4930 sampai 4965 Masehi. Anda yang bingung ngitung, ikut sekolah Alkitab, ya, biar ngerti, ya. Nomor selanjutnya, siapa yang akan menjadi pengguna bait Allah, pengguna atau pemakai bait Allah? Bait Allah akan dipakai untuk pusat pemerintahan kerajaan 1000 tahun di dalam Wahyu 20 ayat 4. Ya, di situ ditulis bahwa orang-orang yang kelak membantu anak domba dalam pemerintahan di kerajaan 1000 tahun, yaitu 144.000 orang yang dipilih itu dari 12 suku Israel, dan para martir, mereka hidup kembali. Wahyu 20 ayat 4. Seperti apa wujud anak domba, ya, dan semua yang membantu memerintah di kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4 dan 6 sudah menulis seperti Kristus. Kita harus link di dalam Kisah 2 ayat 36. Kristus Tuhan dan Kristus, yaitu kondisi saat Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Itulah wujud anak domba nanti di kerajaan 1000 tahun. Apakah bait Allah ketiga juga sekaligus tempat ibadah? Ya, seminggu sekali. Ya, hari Sabatnya apa? Ya, hari Minggu lah, ya. Hari yang ditentukan untuk ibadah itu hari Minggu. Sesuai dengan kebiasaan rasul-rasul, ya. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, gitu. Lokasi bait Allah ketiga di mana? Alkitab menulis di lokasi yang pelataran sebelah luarnya dikuasai oleh orang yang tidak mengenal Allah. Wahyu 11 ayat 2. Lokasi itu di antara tempat ibadah umat lain. Lokasi bait Allah ketiga di antara kubah hitam atau kubah biru tua dengan kubah emas milik umat lain, ya, di Yerusalem itu. Penjelasan ini memang nanti bisa dijelaskan kalau kita akan bicara detail kerajaan 1000 tahun. Ya, saya sekarang mengatakan di antara dua kubah hitam dan kubah emas. Tapi nanti aktualnya pada saat kerajaan 1000 tahun dimulai itu sudah tidak ada. Tapi kan sekarang saya harus mengatakan begitu, yaitu di antara dua kubah emas dan kubah biru tua, kubah hitam, ya. Itu sekarang, kondisi sekarang. Tapi nanti pada saat hari H, the day, itu udah tidak ada itu dua bangunan itu, ya. Apa tanda awal pembangunan bait Allah ketika akan dimulai? Wahyu 11 ayat 2 dan 3. Ya, tandanya adalah bangsa lain yang tidak mengenal Allah akan menginjak-injak Yerusalem 3,5 tahun
dan munculnya dua orang seperti Elia dan Musa. Kuasanya seperti Elia dan seperti Musa ya. Apa yang diberitakan selama kerajaan 1000 tahun? Nah ini banyak orang nggak tahu. Waktu kerajaan 1000 tahun itu memberitakan apa ya Pak Pendeta? Lah jawabannya sudah ada. Wahyu 14 ayat 6 ya. Yang akan diberitakan adalah Injil yang kekal. Artinya Allah Yesus Kristus ya, Tuhan Allah Yesus Kristus anak domba itu kekal di surga. Itu yang akan diberitakan ya. Bukan Injil Kristus lagi Pak, enggak, tapi Injil yang kekal. Itu Wahyu 14 ayat 6. Di samping itu perjamuan malam gitu. Makan potong domba akan dilakukan lagi untuk menggenapi dan mengingat karya Yesus disalib. Tapi Paskah tidak dirayakan. Merayakan Yesus disalib dengan makan. Itu perjamuan Paskah terakhir itu loh. Di dalam Lukas 22 itu. Ya. Lukas 22 ayat 15 dan 16. Bagaimana kondisi masyarakat saat kerajaan 1000 tahun secara umum adalah damai, tetapi ada juga yang tidak percaya. Wahyu 20 ayat 9 ya, nanti Gog dan Magog itu akan menyerang kota Kudus, kota yang sedang damai. Shalom Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, jadi very clear sekarang bahwa Bait Allah ketiga akan dibangun, pasti dibangun. Tetapi jadwalnya ditentukan dari surga. Ya, sudah diukur sama malaikat dalam Wahyu 11 ayat 2, ayat 1 ya. Wahyu 11 ayat 1, 1, 2 itulah ya. Diukur ya. Setelah diukur, diruntuhkan itu bait Allah kedua. Itu sebagai tanda bahwa menulis Alkitab sudah selesai ya toh. Ada di Wahyu pasal 11, padahal Wahyu sampai pasal 22, berarti selesailah penulisan Alkitab Perjanjian Baru ya, tahun 70-an kurang lebih selesainya. Jadi kalau saya mengatakan penulisan Perjanjian Baru selesai tahun 70 itu pakai dasar Alkitab. Tapi kalau Bathuk Nonong Sithik itu si katanya ngaku dokter itu ya. Ya. Itu tanpa ayat ya. Pokoknya cuman diperkirakan sekitar tahun 75 atau 70 ayatmu mana kalau saya pakai ayat ya. Runtuhnya bait Allah artinya selesai diukur karena disuruh ngukur. Yang diukur ya bait Allah yang sampelnya itu contohnya itu bait Allah kedua. Ya, runtuhnya bait Allah itu membuat 3 tanda. Tanda pertama adalah selesai diukur oleh malaikat. Tanda kedua adalah Yahudi itu habis, finish. Allahnya sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus, Yesaya 43 ayat 10. Tauratnya sudah batal, Efesus 2 ayat 15. Sekarang bait Allahnya diruntuhkan, Matius 24 ayat 1 dan 2. Jadi udah nggak ada. Ya. Yang ketiga adalah penulisan Perjanjian Baru sudah selesai. Baik, Bapak Ibu Saudara, lalu kalau sekarang Israel pengen cepat-cepat membangun bait Allah bagaimana? Lah itulah nipu dengan trik-trik tipuan tabut perjanjian katanya ditemukan. Anda semua kena tipu sama Israel. HTD nggak bisa ditipu sama Israel. HTD udah tahu. Satu-satunya pendeta yang mengungkap bahwa tidak percaya penemuan Israel oleh Ron Wyatt siapa? Cuman HTD dengan menunjukkan Wahyu 11 ayat 19. Ternyata tabut perjanjian itu ada di surga. Bagaimana Anda mengklaim aku menemukan tabut perjanjian di bawah celah batu dari tiang salib waktu gempa itu bukit-bukit batu itu lalu netes ke tabut perjanjian. Pret Belgedes itu ya. Ketipu semua, kalian semua ketipu. HTD ketipu kan? Enggak. Justru HTD yang ngasih tahu. Silakan di trace tayangan-tayangan saya ya di tahun-tahun berapa ya? Tahun 2018-an, 19 begitulah. Saya yang pertama kali mengatakan bahwa kalian ketipu semua dengan Israel. Yang benar tabut perjanjian ada di surga dan nanti bait Allah ketiga tidak pakai tabut perjanjian, udah enggak. Ya. Bait Allah kedua aja udah enggak ada tabut perjanjian kok. Baru ketiga apalagi tabut perjanjian hanya ada di bait Allah ke-1. Padat, singkat dan clear Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang mencerahkan semua ya. Oh, sekarang clear ini tahu nih bait Allah ketiga. Jadi jangan mau ketipu sama trik-triknya Israel ya. Terutama para gereja-gereja Nasrani penyembah Bapa yang masih suka mendoakan
mari kita angkat tangan ke Israel, kita arahkan tangan kita ke Yerusalem, malah Fred Belgedes kayak gitu tuh. Ya, ya itu nipu ya, nipu jemaat. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.